Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Halo, Lauselia. Halo Lausenana, Ya, kenapa ya? aku ada siapkan makanan dan udah aku kirim juga. Tolong bagikan ke Lause-Lause yang latihan hari ini ya Lause. Oh, oke, Lause. Sip. Tunggu. Aku ada lebihin juga untuk Pak Satpam. Tolong bagikan ke mereka juga ya Lause. Siap, Lauselia. Nanti aku kasih makanan nih ya ke Bapak Satpam. Oh iya, Sip. Lauselia. Baik banget sih. Thank you loh, Lause. Sama-sama Lause. Bye-bye. Bye. Aduh, Lausenana. Kamu kok nggak bantuin aku sih? Lause, sorry. Berat banget tau. Aduh. Aku tadi baru selesai terima telepon dari Lauselia. Baru mau nyamperin, Lause udah nyampe. Aduh. Lagi kamu kenapa pesan makanan banyak banget sih, Lause? Ini bukan aku yang pesen, Lause. Ini dari Lauselia. Dan makanan-makanan ini adalah buat orang-orang yang layanan hari ini supaya anak-anak bisa beribadah online. Tapi Lauselia itu pesan makanan bukan cuma buat kita-kita, tapi dia juga pesan makanan untuk Bapak Satpam. Makanya makanannya kayaknya banyak banget. Tadi Lausemeta keberatan deh bawanya. Oh gitu. Wah, berarti nanti aku juga dapat dong makanannya. Ye, asik. Ngomong-ngomong, Lauselia baik banget ya. Padahal kan lagi masa pandemi begini, dia juga pasti susah. Tapi dia masih mau berbagi makanannya sama kita. Terus dia juga nggak lupa buat bagi ke Pak Satpam juga loh. Wah, hebat ya. Bener-bener. Itu adalah salah satu latihan kita jadi murid Kristus, Lause. Jadi murid Kristus yang setia dan juga teladan. Nah, karena jadi murid Kristus itu berarti kita menghidupi firman Tuhan setiap hari. Lause, aku jadi ingat satu lagu ini deh, yang judulnya Jadikanku Murid Kristus. Yuk kita ajak anak-anak sama-sama nyanyi yuk. Oh, itu. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Halo anak-anak. Nah, anak-anak udah siap kan ibadah hari ini? Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita. Jadikanku murid Kristus. Jadikanku muridmu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang
sama-sama mau lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Engkau sudah berikan hari yang baru. Kami sudah siap beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau memuji Tuhan, yang siap juga mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa jadi murid Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kiranya mau memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Laksanana, ngomong-ngomong soal belas kasihan, aku jadi ingat Tuhan Yesus. Dia sendiri sudah menjadi teladan buat kita. Selama dia melayani di dunia ini, dia sudah banyak memberikan belas kasihan kepada orang-orang. Aku jadi ingat ayat ini. Sebab aku Tuhan telah menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Ya Lose, Tuhan itu tidak hanya berbelas kasihan menyembuhkan sakitnya kita, atau kasih kita makan, mencukupkan kebutuhan minuman, ataupun kasih kita kesehatan. Tapi Tuhan juga berbelas kasihan menyembuhkan kita dari sakit yang paling mematikan, yaitu dosa. Iya, betul Lose. Wah, jadi bertambah-tambah dalam, bertambah-tambah lebar, dan tinggi-tingginya deh kasih Yesus dalamku. Dan jangan lupa Lose, jadi bertambah-tambah, indah, indah, oh indah. Ingat lagu itu Lose? Ingat-ingat. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk kita ajak semua anak-anak di rumah juga untuk bangkit berdiri dan nyanyi sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah.
indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lausa, ternyata jadi murid Tuhan Yesus itu indah ya. Walaupun sulit sih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bener Lause, memang gak gampang. Tapi kita harus terus latihan. Dan ingat, ada satu buku yang paling fantastik yang akan selalu menuntun kita. Lause Meta ingat nggak bukunya apa? Ingat dong. Oke, kita kasih tahu anak-anak ya. 1, 2, 3. Alkitab! Tapi Lausa, sebelum kita nyanyi Alkitab buku terindah, kita mau lihat dulu nih anak-anak di rumah udah siap belum ya? Yuk kita sama-sama nyanyi yel-yel kita. Ready, yay! Kayaknya butuh sekali lagi deh Lause. Tadi kayaknya kurang semangat. Yuk anak-anak di rumah, are you ready? Ready, yay! Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops Ban, ayo kita sudah mau mulai nih lihat Fantastic Stories hari ini. Iya, ayo kamu cepetan. Jadi ikut kan? killing spree. Tunggu sebentar ya. Aku lagi senang nih. Dikit lagi menang. Bentar ya. Wah, kamu lagi asik main game ya? Nanti main lagi aja. Legendary. Kamu jangan ajak aku ngobrol dulu. Legendary. Nanti aku kalah lagi nih. Tapi ini udah mau mulai Fantastic Stories-nya. Gimana nih Lola? Iya, Bon nggak mau berhenti dulu main gamenya. Ayo Bon, nanti kamu ketinggalan Fantastic Stories hari ini. Oh, Legendary. kalian duluan aja deh. Nanti aku nyusul. Triple kill. Ya udah deh, ayo Roni. Teman-teman, yuk kita lihat Fantastic Stories hari ini. Wah, seru banget. Wah, ini lagi ada cashback. Wih,
flash sale. Ya ampun, pencet dulu. Ih, iya. Ayo buruan cepetan. Tunggu ini segera habis. Nanti mau dapat garam. Dapat baju. Dapat apa lagi ya? Ayo. Kita dilihatin orang ini. Oh iya ya. Loh, anak-anak sudah tunggu. Iya. Oke. Iya. Sebentar ya. Ayo buruan. Halo anak-anak. Lagi apa? Udah siap dengarkan cerita hari ini? Anak-anak, Lauso Vivi bawa beberapa barang nih. Aduh maaf ya, tadi Lauso lagi sibuk, soalnya lagi kejar diskon. Sayang kan kalau nanti nggak dapet. Tapi nanti kalau udah selesai, Lauso lihat lagi deh. Ada yang suka main handphone? Siapa yang di dalam handphonenya punya banyak games? Terus kalau lagi main game seru banget sampai dipanggil papa mama, nggak jawab kayak tadi Lauso Vivi. Udah mau mulai, tadi masih sibuk main handphone. Terus ada yang punya mainan ini, Hot Wheels namanya. Suka main? Lauso sih nggak main, cuman seru ya ternyata. Nah, ada juga yang suka main Nerf gun. Seru ya mainnya ya? Atau ini, main Nintendo Switch. Gitu ya. Kalau yang cewek-cewek sukanya main apa ya? Main boneka, masih zaman nggak sekarang? Mungkin masih ada kali ya yang main boneka. Mainnya LOL, main TikTok, atau nontonin opa-opa Korea. Teman-teman, anak-anak semuanya, kita pasti punya sesuatu yang sangat kita sukai. Nah, tapi ternyata cerita hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita sukai lebih daripada sesuatu yang lebih penting dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, hari ini Lauso mau cerita dari kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua. Ini juga untuk mengingatkan Lauso Vivi supaya nggak belanja online terus. Dan mengingatkan anak-anak semuanya di rumah. Yuk, kita sama-sama dengar. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa, meminta Tuhan memimpin setiap kita. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih hari Minggu ini kami bisa datang kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar sebagai murid Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa berkonsentrasi, mendengarkan dengan baik, dan bisa mengambil bagian dari firman Tuhan ini untuk kehidupan kami, menuntun hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat gak ceritanya tentang Bapak Paulus? Waktu itu Lauso Vivi pergi sama Roni ke sebuah negara, namanya negara Israel. Kami melihat jejak-jejak dari pelayanan Bapak Paulus. Nah, waktu itu Bapak Paulus perginya sama siapa? Bapak Barnabas. Iya, sama Bapak Barnabas. Nah, tapi kali ini Bapak Paulus memulai suatu perjalanan yang baru lagi. Tapi nggak sama Bapak Barnabas, ada temannya yang lain. 2 minggu lalu Lauso Ita cerita. Ada satu orang anak muda yang diajak Bapak Paulus untuk melayani Tuhan. Yang takut-takut itu loh. Kalian inget gak? Inget gak namanya? Iya, namanya Bapak Timotius. Nah, ada satu lagi selain Bapak Timotius. Namanya Bapak Silas. Hari ini Lauso mau cerita bahwa mereka pergi ke kota-kota lagi untuk memberitakan Injil. Setiap kali mereka datang di sebuah kota, mereka akan mengajar di sebuah rumah. Apa? Apa lebih kenceng? Ibadah. Iya betul. Nah, tapi satu kali ketika mereka melayani di satu kota bernama Berea, di situ kondisinya lagi-lagi gak baik. Bapak-bapak ini
banyak gak disukain orang. Jadi mereka dikejar-kejar, mereka ingin diusir dari tempat itu. Akhirnya jemaat Tuhan yang ada di kota Berea ini mengajak Bapak Paulus untuk pergi lebih dulu ke suatu pulau ke suatu tempat, suatu kota bernama Athena. Nah, tapi Bapak Timotius dan Bapak Silas mereka tinggal dulu di kota yang sebelumnya. Akhirnya tibalah Bapak Paulus di kota Athena ini. Apa yang terjadi ya anak-anak? Nah, yang terjadi adalah berikut ini. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Anak-anak, Bapak Paulus berhenti di kota itu, di kota Athena. Dia bertemu dengan orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia berdiskusi di rumah ibadah, dia ngobrol gimana ya kondisi kota ini. Di kota Athena itu anak-anak adalah suatu kota yang sangat baik. Suatu tempat di mana orang-orang itu mencintai ilmu. Nah, anak-anak setiap hari sekarang masih belajar kan, sekalipun tidak bisa datang ke sekolah, tapi kita belajar online karena kita perlu ilmu untuk kehidupan kita. Nah, di kota Athena ini adalah kota di mana orang-orang itu sangat mencintai pendidikan. Mereka suka sekali belajar. Kalau anak-anak nanti besar dan mengenal satu kata filsafat, kota ini adalah kota di mana orang-orang bertumbuh untuk belajar filsafat itu. Nah, waktu itu Bapak Paulus berdiskusi dengan banyak orang. Tapi ketika dia keliling di tempat itu dia sangat sedih. Sedihnya itu lebih menunjukkan bahwa dia itu kesal. Dia tuh mau marah begitu melihat kondisi di kota itu. Gimana? Kenapa Bapak Paulus harus merasa begitu sedihnya, begitu marahnya dan begitu kesalnya? Karena di kota itu anak-anak banyak sekali berhala. Banyak sekali patung-patung berhala. Padahal mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang ada di kota itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi mereka justru mendirikan patung-patung berhala. Nah, anak-anak, pada waktu itu orang-orang yang tahu bahwa Bapak Paulus ini adalah orang yang memberitakan Injil, mereka mengajak Bapak Paulus untuk pergi ke suatu tempat. Nah, tempat ini disebut dengan Areopagus. Mereka mau mendengar nih kira-kira Bapak Paulus ini mau ngomongin apa ya? Areopagus itu tempat apa? Nah, misalnya nih ya, kita hidup di dalam suatu lingkungan. Ada satu tempat untuk kita bertemu, ngobrol, bermusyawarah. Nah, kalau di tempat kita misalnya kayak apa ya? Kayak tempat RW atau anak-anak tahu kan ya di lingkungan kita biasanya ada tempat untuk orang bisa bermusyawarah, ngobrol gitu. Orang-orang tua biasanya bapak-bapak gitu. Nah, ini juga begitu. Akhirnya dibawalah Bapak Paulus ke tempat ini namanya Areopagus. Mulailah dia mengajar. Mulai dia memberitakan apa yang dia sampaikan selama ini di dalam pelayanan yang dia lakukan. Nah, Bapak Paulus melihat waktu dia keliling-keliling itu ada satu tempat di mana orang-orang di Athena itu memberikan persembahan. Ini adalah tempat sembahyang mereka. Tapi mereka tulis di dalam tempat sembahyang itu, tempat sembahyang mereka itu kepada Allah yang tidak dikenal. Loh, kok bisa? Mereka punya patung, tapi mereka justru menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Bapak Paulus punya ide nih. Oke, kalau gitu aku mulai saja dari sesuatu yang mereka tahu ini. Aku akan menceritakan kepada mereka Allah yang mereka tidak kenal ini. Jadi aku akan menceritakan kepada mereka Allah yang benar. Wah, betul anak-anak. Di Areopagus itu Bapak Paulus berdiri. Dia menceritakan kepada semua orang siapa Allah yang benar itu. Allah yang benar itu adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dia adalah Allah yang memberikan kita nafas kehidupan. Coba anak-anak barengan sama Lasso Vivi ya. Hirup nafas dalam-dalam. Buang sama-sama. Sekali lagi, hirup nafas. Buang dalam-dalam.
Wah, anak-anak, coba kalau setiap hari kita tidak hidup dengan nafas yang Tuhan berikan ini. Berapa banyak oksigen, tabung oksigen yang harus kita beli untuk kita bernafas. Biasanya kalau ada orang sakit dan membutuhkan oksigen, itu tabungnya mahal sekali. Tapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Maka Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya ini adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, anak-anak, lalu Bapak Paulus juga menunjukkan bahwa Allah ini bukan Allah yang terbatas, bukan Allah yang berhenti di patung-patung yang berhala itu, bukan. Dia tidak hanya menunggu dikasih persembahan, tetapi dia Allah yang benar-benar punya kuasa. Allah menciptakan seorang manusia, Bapak Adam. Lalu dari seorang ini timbullah banyak bangsa. Dan kita semua juga diciptakan oleh Allah yang benar itu. Maka Allah yang benar itu juga Allah yang terus memiliki kuasa di dalam kehidupan setiap orang. Dia memimpin kehidupan setiap orang. Waktu manusia berdosa sekalipun, Tuhan sudah merancangkan hal yang paling keren. Hal yang paling apa? Keren. Hal yang paling fantastik. Yaitu untuk memberikan kepada setiap kita juru selamat yang disebut Yesus Kristus. Itu semua di dalam rancangan Allah. Nah, Yesus ini adalah Allah yang datang ke dunia. Dia lahir, dia melayani setiap orang, dia menyembuhkan yang sakit, dia memberi makan, dia mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan dia mencukupkan kebutuhan kita yang paling besar, yaitu penebusan dari dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi dia juga adalah Allah yang bangkit. Allah yang menang atas maut. Allah yang menyelamatkan setiap kita. Jadi Allah itu bukan jauh, bukan Allah yang tidak bisa digapai, tetapi dia adalah Allah yang datang ke dunia, Allah yang hadir dan dekat dengan kehidupan kita. Nah, anak-anak, tapi waktu Bapak Paulus bilang Tuhan Yesus itu bangkit, orang-orang tiba-tiba diketawain deh. Kenapa? Karena orang-orang di sana nggak percaya kalau ada seseorang yang telah bangkit dari kematian dan menebus dosa manusia. Ngapain cerita tentang orang yang bangkit? Ketawa. Ya ampun, bener nggak sih kamu ceritanya? Jangan-jangan kamu bohong, ya kan? Orang-orang itu akhirnya meninggalkan tempat itu. Nah, tapi anak-anak, sekalipun demikian, Roh Kudus bekerja di dalam hati beberapa orang yang mendengarkan Bapak Paulus itu. Ada seorang yang bernama Dionysius, ada yang bernama Damaris. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua mungkin tidak sadar juga memiliki sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan, yaitu berhala-berhala. Kalau tadi orang Athena, mereka pintar, tapi mereka nggak kenal siapa Allahnya. Akhirnya mereka membuat patung-patung. Mereka memberikan persembahan, tetapi kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kalau kita gimana? Tadi Lausa menunjukkan beberapa barang ini, ya. Beberapa barang yang mungkin bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apa sih Lausa itu berhala? Artinya apa sih? Berhala itu adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan. Oh, itu berarti termasuk misalnya saya lebih suka main TikTok, lebih suka main games, lebih suka main iPad, lebih suka baca buku, lebih daripada saya mencintai firman Tuhan, membaca Alkitab. Wah, bisa jadi. Pokoknya segala hal yang kita cintai lebih dari Tuhan, mengalahkan sayangnya kita kepada Tuhan, mengalahkan waktu harusnya kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan lebih daripada Tuhan, itu adalah sesuatu yang menghambat kita, yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, tapi anak-anak, kita bisa belajar ya dari Bapak Paulus. Bapak Paulus itu meskipun dia tahu kondisi orang-orang di Athena, meskipun dengan sedihnya dia melihat kondisi orang-orang di Athena ini, tapi
dia tidak berhenti kepada kemarahan dan kesedihannya dan kekesalannya itu. Dia justru bangkit berdiri, dia memberitakan kepada orang-orang di sana. Mereka mempunyai berhala, tetapi Bapak Paulus justru menunjukkan, ini nih Tuhan yang benar. Jangan kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kenallah dan cintailah, sembahlah Allah yang kamu kenal. Siapa? Allah yang sudah hadir dan menjadi manusia, menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus Kristus. Hati Bapak Paulus ini tergerak oleh belas kasihan. Dia mau melayani orang-orang yang tidak kenal Tuhan ini. Sampai ada di antara orang daripada orang Athena itu yang kemudian percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita ingat-ingat ya. Mungkin ada hal-hal yang kita cintai lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Misalnya, pagi-pagi papa mama sudah mau mengajak kita, ayo anak-anak sudah mau sekolah minggu. Tapi anak-anak masih males, masih mau searching dulu, masih mau lihat apa. Tapi habis itu telat deh dengar firman Tuhan, telat deh ikut ibadah sekolah minggu. Dan kita semua lupa untuk menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ayo sekarang Lause memberikan waktu buat anak-anak untuk mengingat hal-hal apa ya yang membuat aku lebih sayang sama ini benda, entahkah itu sesuatu yang kita sayang yang lain misalnya. Coba anak-anak ingat, ayo kita datang kepada Tuhan dan mengakui apa yang kita cintai lebih dari Tuhan itu kita mau letakkan dan kita mau berkata kepada Tuhan, saya mau lebih sayang kepada Tuhan lebih dari yang lain. Coba anak-anak ingat dulu ya. Sudah? Sudah ingat kira-kira apa yang anak-anak paling sayangin lebih daripada Tuhan? Nah, ayo sekarang Lause Vivi mau ajak anak-anak berdoa bersama-sama. Lause juga mau mengakui di hadapan Tuhan. Tadi Lause sudah gagal karena lebih sayang sama belanja online daripada mempersiapkan diri yang baik untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Yuk, sudah siap? Kita berdoa sama-sama ya. Kita minta Tuhan menolong dan mengampuni kita. Anak-anak kita berdoa ya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau membawa berhala yang ada di dalam hidup kami, yang kami cintai lebih daripada Tuhan. Tuhan, kami mau meletakkan semua ini kepadamu. Kami mau memohon ampun kepada Tuhan. Tolong kami, Allah Roh Kudus, tolong pimpin kami supaya kami tidak lagi terus-menerus terikat dengan berhala-berhala kami ini. Kami mau menjadi anak Tuhan yang mau hidup benar, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, dan mau hidup di dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Tolong kami supaya kami lebih mau mendengarkan firman Tuhan, bersaat teduh setiap pagi. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada papa mama. Kami juga mau menjadi anak-anak yang taat kepada guru-guru kami di sekolah online. Kami juga mau belajar untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan dan kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi dan kami mau mencintai Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau kita sudah mengakui di hadapan Tuhan apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita, lalu sekarang apa yang akan kita lakukan bersama-sama? Seperti tadi Bapak Paulus, dia memiliki belas kasihan untuk orang-orang di Athena. Sekarang kita juga punya bagian yang sama. Kita tidak hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tapi kita punya tugas sebagai ciptaan Tuhan yang keren, yang fantastik. Untuk apa? Untuk menceritakan
Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui postingan kita misalnya di Instagram. Kalau anak-anak yang TK bisa mulai dari belajar taat kepada papa mama, belajar kepada guru dengan taat juga. Waktu belajar online, waktu lagi Zoom, boleh nggak sambil makan? Boleh nggak sambil sibuk sendiri minum, sambil ngapain, nggak perhatikan guru. Padahal guru kita sudah mempersiapkan pengajaran kita dengan sebaik-baiknya. Ayo kita mau belajar menghargai mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi? Misalnya anak-anak mulai bisa menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang keren loh, Tuhan yang sayang loh sama aku. Misalnya bisa cerita juga ke opa oma. Opa oma, hari ini aku jadi anak yang taat. Aku anaknya Tuhan Yesus, aku bangga jadi anak Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, anak-anak terus ceritakan Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita jadi murid yang menceritakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini Loso Vivi gak mau belanja online lagi deh. Loso Vivi mau main aja sama anaknya Loso Vivi, biar dia bisa enak main sama mamanya, biar dia merasa disayang sama mamanya, supaya dia bisa kenal juga sama Tuhan yang sayang lewat papa mamanya. Nah, anak-anak juga ya, habis ini ceritakan Tuhan lewat hidupmu setiap hari. Masih boleh main gak Lause? Boleh, tapi tetap ingat, harus tahu waktunya. Kapan main, kapan belajar, kapan makan dengan konsentrasi tanpa sambil main, kapan ngobrol sama papa mama, belajar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Oke? Jangan lupa minggu depan kita terus bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Fantastic Story. Sampai jumpa anak-anak. Aku datang teman-teman. Ya, udah selesai ya? Iya, Bonbon. Kamu terlambat banget nih. Udah selesai deh Fantastic Stories-nya. Padahal Fantastic Story hari ini seru loh Bonbon. Cerita tentang petualangan Bapak Paulus di kota Athena. Kamu tahu nggak kota Athena itu di mana? Ayo. Nggak tahu. Lagian, ngapain Bapak itu ke sana? Emangnya ada apa? Di kota Athena banyak berhala. Apa itu berhala? Kata Lause, berhala itu adalah semua yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Seperti hobi kita, mainan kita, apapun itu kita lebih suka daripada Tuhan, berarti berhala buat kita. Aku jadi merasa bersalah karena hari ini aku lebih pilih main games daripada ikut dengar firman Tuhan lewat Fantastic Story. Berarti game itu sudah menjadi berhala ya buat aku. Betul, Bonbon. Makanya minggu depan janji ya, kamu mau ikut dengerin Fantastic Stories. Oke? Oke teman-teman, minggu depan aku mau ikutan Fantastic Story lagi. Aku janji deh, ingetin aku ya teman-teman. Oke deh, sampai ketemu minggu depan ya Bonbon dan teman-teman semua. Dadah! Lause Nana, aduh gimana dong? Kenapa Lause? Ada yang salah? Aku juga punya berhala. Aduh, Tuhan nanti kasihani aku nggak ya? Aku juga ada sih Lause. Nah, tapi kita itu harus terus latihan. Kita harus terus berusaha supaya kita bisa jadi murid Kristus yang menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Jadi bukan yang lain. Nah, kayak di Fantastic Story hari ini, Bapak Paulus juga belajar dari teladan Yesus. Dia memperlihatkan belas kasihan kepada orang-orang di Athena, walaupun orang-orang itu masih belum kenal Tuhan dan masih menyembah berhala. Tuhan Yesus sendiri juga menunjukkan belas kasihan kepada kita dengan dia mati di kayu salib. Iya, Bapak Paulus
sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hidupnya. Wah, kalau kayak begitu, kita juga harus jadi murid Kristus yang setia, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan meninggalkan semua berhala dalam hidup kita. Bener Lause, karena semakin kita kenal Tuhan, hidup kita itu harus makin serupa dengan Tuhan. Ngomong-ngomong, aku jadi inget, tadi kan Lauselia titip makanan ya buat Bapak Satpam. Berarti Lauselia juga lagi menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Iya, betul-betul. Yuk kita kasih makanannya. Tapi sebelum itu, kita tutup ibadah Fantastic Stories kita hari ini yuk. Ayo anak-anak di rumah, kita bangkit berdiri, kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Mari anak-anak kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Ajar kami untuk menjadi murid Kristus yang serupa dengan Dia dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, sampai jumpa anak-anak di Fantastic Kids Online minggu depan. Dadah! Wah, seru ya Fantastic Story hari ini. Teman-teman, jangan lupa kerjakan Fantastic Project bersama Papa Mama setelah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah!